Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di webinar menemukan jati diri di tengah pandemi. Oke, kawan-kawan, sekali lagi saya ucapkan selamat datang dengan saya Bayu Aji Prasetyo yang akan menjadi partner Anda atau teman Anda selama webinar ini ya. Selama beberapa saat ke depan kita akan membahas tentang sesuatu yang perlu kita temukan ya di tengah pandemi saat ini. Jadi sedikit cerita, beberapa saat yang lalu saya terinspirasi webinar ini sebenarnya terinspirasi dari dua dari guru saya, yaitu yang pertama Pak RB Sentanu atau Mas Nunu dan juga Mas Arif Rahutomo. Beliau-beliaulah yang menginspirasi saya untuk membuat webinar ini yang saya rasa sangat penting untuk dibahas pada saat ini ya, dimana pandemi ini yang menyebar di hampir seluruh muka bumi ya, membuat kita jadi mau tidak mau terpaksa kembali kepada hal-hal yang esensial, dan salah satu hal yang esensial adalah menemukan jati diri di tengah pandemi. Karena sudah banyak waktu kita yang kita gunakan untuk beraktivitas, untuk berbisnis, untuk bekerja, untuk berkarir ya, di luar sana, di luar rumah, dimana dari aktivitas tersebut kita sering lupa untuk masuk ke dalam diri, mencari tahu apa sih sebenarnya yang kita inginkan di dunia ini. Karena selama kita tidak mengetahui apa yang sebenarnya kita inginkan, hakikatnya kita hidup di dunia ini, maka kita seperti terjebak dalam sebuah perlombaan yang tiada habisnya ya. Sama seperti kalau misal Anda lihat marmut gitu ya, yang lari di rodanya dia. Seperti itulah, seakan-akan nggak pernah cukup sesuatu yang kita capai ya. Karena Anda pun juga pasti tahu ketika Anda mencapai sesuatu, ya mungkin akan bahagia ya, akan senang ya, tetapi nggak bertahan lama kan. Nah, itulah mengapa salah satu hal yang penting untuk kita temukan adalah jati diri. Karena ketika kita tahu jati diri, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Anda lihat di presentasi ini ya, yaitu siapa aku, apa yang sebenarnya aku inginkan, kemudian kemana aku akan menuju saat ini, kemudian apa tugas dan misi ke dunia ini, maka insya Allah kita akan memiliki semangat yang tiada habisnya. Kemudian selain itu kita juga akan mendapatkan hidup yang memuaskan dan membahagiakan. Nah, kalau pertanyaan seperti siapa aku, apa sebenarnya yang aku inginkan, kemana aku akan menuju, itu cukup mudah untuk dijawab ya. Misalnya siapa aku, kita manusia ya kan. Kemudian apa yang sebenarnya aku inginkan. Nah, ini agak susah nih. Kemana aku akan menuju di akhirat yang jelas. Tetapi untuk apa yang sebenarnya aku inginkan, kemudian apa tugas dan misiku di dunia ini, itu yang perlu kita cari tahu ke dalam diri, masuk ke dalam diri. Dan ini tidak bisa hanya sekedar sehari kemudian kita temukan. Kita perlu yang namanya kesadaran dan kesabaran. Nah, inilah menurut saya waktu yang tepat ketika kita melakukan yang namanya social distancing, kemudian self quarantine, mengkarantina diri sendiri di dalam rumah ya, work from home. Salah satu aktivitas yang menurut saya sangat penting adalah mencari jati diri. Kemudian mengkalibrasi ulang makna sukses dan makna hidup yang sebenarnya kita tuh ingin dibawa kemana sih. Ini adalah saat yang tepat. Nah, sekedar intermezzo ya, sedikit menyampaikan apa yang di dalam pikiran saya. Sebentar, saya masuk ke slide-nya dulu. Nah, saya melihat ya dari fenomena pandemi ini ya, yang hampir ada di seluruh dunia ini, membuat manusia kehilangan banyak hal ya. Teman-teman kami, teman-teman saya, dan juga laporan-laporan dari guru-guru saya bahwa sudah mulai banyak orang yang terdampak dari kejadian ini ya, realita ini. Banyak yang berbisnis omsetnya turun drastis, kemudian ada yang bingung yang bagaimana caranya gaji karyawan sampai bingung ya. Dan
Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi kehidupan, artinya kita masih diberikan rezeki. Nah, yang membuat pandemi ini, hal itulah yang membuat kita sadar saat ini bahwa pada saat kondisi saat ini akan ada hal-hal yang akan hilang, yaitu salah satunya adalah kesombongan, dimana biasanya mungkin yang karirnya moncer, yang bisnisnya gede, akan sangat mungkin ya, bahkan bagi yang sudah merasakan omsetnya turun drastis, akan nggak akan ada gunanya ya. Kemudian barang-barang mewah dan sebagainya nggak akan ada gunanya di waktu-waktu seperti ini. Yang berguna hanyalah hal-hal yang esensial, yang memang penting untuk kehidupan, sandang, pangan, papan. Kemudian yang akan hilang yaitu tadi kesombongan ya, yang biasanya mungkin tanpa sadar sombong dengan pencapaian dengan yang dimiliki saat ini, seolah-olah dalam tanda kutip ya, simulasi kiamat ya, maka kesombongan sudah tidak seharusnya tergerus ya, seharusnya hilang. Kemudian hedonisme juga lagi ya, barang-barang mewah, mobil mewah ya, rumah mewah tidak ada artinya jika tidak ada suplai logistik yang memadai, apalagi kalau misal benar-benar lockdown ya. Benar-benar manusia akan sangat bergantung kepada yang namanya kuasa Tuhan ya, jelas ya, kuasa Allah, dan juga untuk hidup balik lagi ke hal yang esensial, yaitu sandang, pangan, papan itu. Kemudian Tuhan-Tuhan palsu yang biasa saat ini dalam tanda kutip kita sembah ya, seolah-olah kita jadikan Tuhan, kita jadikan sandaran seperti harta, tahta, kemudian ya tabungan dan sebagainya, seolah-olah tidak berguna ya. Nah, itulah yang akan hilang di kondisi saat ini. Nah, kesadaran yang akan muncul di kondisi saat ini seharusnya ya, kita akan mulai tahu nih, terlihatnya value-value asli manusia ya, dimana kita lihat ya, banyak para penimbun masker contohnya, kemudian bagi para pengusaha atau marketer menggunakan momen-momen seperti ini untuk aji mumpung ya, untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya, yang kita tahu sendiri bahwa itu merupakan sebuah value yang dipegang orang tersebut. Nah, mudah-mudahan Anda, saya nggak memegang value yang seperti itu, karena benar-benar value yang buruk hal tersebut ya. Karena di saat-saat ini seharusnya kita memegang value persaudaraan, solidaritas, tapi nyatanya masih ada ya yang oportunis. Nah, oportunis kalau di kondisi nggak seperti ini masih oke lah, bukan oke ya, gimana ya, masih belum terlalu berdampak ya untuk kehidupan manusia secara umum. Tetapi kalau sudah di kondisi seperti ini, orang-orang oportunis yang mungkin punya harta gitu ya, salah satunya tadi ya, yang penimbun masker, kemudian hand sanitizer, APD dan sebagainya, kemudian orang yang benar-benar berkelimpahan harta, kemudian nyetok makanan sebanyak-banyaknya sampai di pasaran nggak ada barangnya lagi, itu kan sebenarnya sedang mematikan saudara-saudaranya sendiri, oportunis. Nah, di kondisi seperti ini, value oportunis akan sangat berbahaya. So, teman-teman, kali ini value kita akan benar-benar muncul di saat kondisi terdesak seperti saat ini. Kemudian kesadaran bahwa tiada tempat bergantung selain Allah, selain Tuhan. Ya, kita tahu sendiri ya, teman-teman sudah mulai banyak yang mengeluh terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam hidupnya, dan ya itu tadi, kesadaran yang akan muncul pada kondisi saat ini, kita tidak bisa bergantung pada apapun kecuali pada Tuhan. Ya, kemudian kesadaran bahwa harta yang sesungguhnya adalah, ya ini cukup subjektif ya, tetapi saya ingin sharing saja. Menurut saya, dengan adanya kondisi seperti ini, ya kondisi yang survival mode seperti ini yang membuat kita mode survival, bertahan hidup, maka harta yang sesungguhnya adalah yang pertama emas batangan. Kita tahu bahwa sekarang emas batangan harganya naik banget. Ya, sebenarnya bukan harganya yang naik, tetapi rupiahnya yang turun. Ya, sehingga kalau emas mah nilainya segitu-gitu aja dari dulu ya. Dinar, dirham gitu ya. 1 dinar harganya senilai dengan 1 kambing dari dulu sampai sekarang.
Ya, jadi selain emas, ya, mata uang itu sebenarnya semu. Ya, karena tidak memiliki nilai intrinsik. Sedangkan emas memiliki nilai intrinsik. Barangnya sendiri itu sudah bernilai gitu loh. Sedangkan uang katakanlah 100.000 katakanlah dipotong, apakah masih bernilai? Kan sudah nggak bernilai. Nah, kalau emas dipotong ya masih bernilai sesuai dengan gramnya. Kemudian pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan sumber air. Inilah harta yang sebenarnya harta sebenarnya, yang memang benar-benar bisa nyuplai kebutuhan kehidupan manusia. Nah, kalau saya kepikiran sih idealnya kita memiliki sebuah komunitas di mana kita bisa saling sharing, ya, sharing hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kemudian sumber air, ya, untuk menghidupi komunitas kita dari hal yang seperti ini. Oke, jadi saya kepikiran ya gimana caranya hidup tanpa duit, ya. Nah, salah satu kuncinya ya ini tadi, memastikan ketersediaan pangan, sandang dan papan. Nah, pangan yang utama ya, yaitu pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan juga sumber air. Itulah kenapa salah satu sedekah yang paling gede pahalanya adalah sedekah air. Ya, Rasulullah bersabda ya waktu itu ya. Nah, kita lanjut. Kemudian apa sih kondisi yang sikap yang tepat yang perlu kita lakukan, perlu kita munculkan pada kondisi saat ini, yaitu ini saya dapatkan dari guru saya ya, Mas Jaya Setiabudi. Ada dari Mas Jaya Setiabudi, ada dari guru-guru saya yang lain ya. Yang jelas sabar, berserah pada Allah. Ya mau gimana lagi kalau nggak sabar ya, dan berserah pada Allah. Karena gimana ya, manusia itu banyak memiliki blind spot ya, banyak memiliki spot-spot sudut-sudut buta ya. Kita tidak bisa melihat masa depan, bahkan sedetik lagi pun kita nggak akan tahu kita akan ngapain, kita akan mendapatkan apa, besok kita nggak tahu akan mendapatkan apa. Makanya salah satu hal yang paling tepat untuk bersikap pada kondisi saat ini yaitu berserah pada Allah dan sabar. Kemudian mendahulukan iman daripada akal. Oke, tawakal dulu baru berusaha. Pasrah dulu, di batin itu udah pasrah dulu sama Allah. Kemudian kita berusaha. Kemudian solidaritas, berusaha melindungi diri dan orang lain semampunya. Kalau ini dari saya ya, bukan dari guru saya. Ya, seperti tadi, banyak sekali orang-orang oportunis, bukan banyak ya, saya nggak tahu, nggak bisa memastikan. Yang jelas ada orang oportunis yang sangat membahayakan sistem kehidupan secara umum manusia. Ya, dan juga kemudian, nah ini yang terakhir saya dapat dari pemikiran guru saya Mas Arif Rahutomo, yaitu tidak takut untuk membelanjakan uang. Ya, jadi teman-teman, kalau sebenarnya gini, yang membahayakan untuk perekonomian dan juga keberlangsungan kehidupan manusia saat ini sebenarnya bukan virus itu sendiri, tetapi ya virus bahaya. Maksudnya efek setelah itu yaitu bahaya orang ketika takut membelanjakan uang. Ketika takut membelanjakan uang, maka perputaran ekonomi tidak akan berjalan. Ya, jadi ketika tidak berjalan maka ya nyedat ya. Duit yang harusnya mengalir, muter, ini dipegang sehingga tidak ada perputaran yang seharusnya biasanya kita beli sesuatu di online shopnya teman kita gitu kan ya. Seharusnya kita beli, dia bisa gaji karyawannya, dia bisa beli ke supplier. Ini karena semua pelanggannya pada ngekip, nggak belanja lagi, akhirnya perputaran duitnya mandek ya. Dia bisa bangkrut, nggak bayar karyawannya, bisa nggak bayar supplier dan lain sebagainya. So, tetap membelanjakan uang dengan wajar seperti biasa dan wajar ya, bukan seperti biasa, karena kalau seperti biasa bisa jadi Anda atau kita sebelumnya boros. Nah, saat ini wajar ya, tetap belanjakan uang, tetap sedekah semampu kita ya, jangan sampai mandek. Karena kalau kata guru saya waktu itu yang ketika krisis 98 ya, ini mohon dikoreksi karena guru saya waktu itu bilang gitu, salah satu kota yang tidak terlalu berdampak adalah Manado kalau nggak salah ya.
Karena waktu itu orangnya cukup royal untuk membelanjakan uang, sehingga perputaran ekonominya tetap berputar. Ya. Nah, selanjutnya, masih di intermezzo, masih di sedikit menyampaikan pemikiran-pemikiran saya di kondisi saat ini. Tidak bermaksud untuk apa-apa, hanya ingin menyampaikan saja. Terserah mau di... Karena intinya nggak di sini, nanti ya. Apa yang dapat kita lakukan di kondisi saat ini? Yang pertama yaitu masuk ke dalam diri. Seperti tadi, di kondisi seperti ini kita dipaksa untuk kembali ke hal yang esensial atau sesuatu yang memang benar-benar penting ya untuk kehidupan kita. Minum dulu guys. Nah, masuk ke dalam diri, merenung, mencari jati diri kita yang sesungguhnya. Kemudian merumuskan ulang makna sukses yang sebenarnya kita inginkan itu seperti apa sih. Ya, kemudian menemukan keinginan atau panggilan hati yang terdalam. Sebenarnya kita tuh pengennya apa dalam hidup ini? Karena gini, saya sering menemui orang yang tanya ya, Mas, gimana sih caranya agar hidup nggak khawatir? Ya, salah satunya ini jawabannya, menemukan keinginan atau panggilan hati yang terdalam. Kemudian merumuskan makna sukses yang sebenarnya. Dan yang satu lagi tidak kalah penting adalah menentukan angka cukup. Kata syukurnya seperti apa? Karena waktu itu saya jawab seperti itu sempat dibantah bilang kayak gini, "Loh Mas, tetapi kan kalau misal kita sudah mencapai suatu kondisi, di suatu pencapaian, di pencapaian tersebut kita juga akan melihat bahwa masih ada tingkatan yang lebih tinggi loh Mas, yang kita juga bisa mencapainya." Setelah saya pikir-pikir ya benar, tetapi mau sampai kapan? Nah, itulah yang membuat kita seakan-akan selalu khawatir, selalu takut, paranoid, kemudian selalu merasa tidak puas, selalu merasa kurang, ya karena itu tadi. Seolah-olah bahwa tujuannya adalah material. Padahal material adalah alat untuk mencapai tujuan. Nah, jadi gini, sesuatu yang bersifat materi, ya itu sifatnya adalah fana, artinya tidak kekal. Ya, contohnya begini, manusia pasti ada batasnya, akan mati, bisa capek. Ya, kemudian harus tidur, kemudian bangun lagi. Kemudian manusia kalau lapar, makan, oke, katakanlah satu piring masih, katakanlah lapar, pengen mie ayam. Ya, masih makan satu mangkok masih enak, 2 mangkok udah mulai enak, 3 udah nggak mau lagi. Nah, itu artinya apa? Material tuh ada batasnya. Nah, salah satu hal yang ingin kita cari di webinar kali ini adalah tujuan yang bersifat spiritual. Nah, mungkin ada yang bertanya, apakah harus spiritual? Ya mau nggak mau, karena sesuatu yang spiritual sifatnya abadi, ya. Sesuatu yang ada di dalam hati. Kalau di material, seneng kita tuh cuma berbatas, ya. Seneng kita itu berbatas. Bayangkan ketika Anda punya mobil yang Anda idam-idamkan selama ini, katakanlah, Anda dapat hari ini. Senang nggak? Senang. Tetapi lama-kelamaan akan hambar. Sukanya tuh akan hilang dan memudar seiring berjalannya waktu. Nah, itulah kenapa kita perlu yang namanya masuk ke dalam diri, merenung, mencari jati diri kita yang sesungguhnya. Merumuskan makna sukses, ya. Sukses tuh seperti apa sih? Sukses sudah punya ini, itu. Hal yang bersifat material itu belum sukses. Karena apa? Material itu adalah alat dan kendaraan untuk menuju sukses. Nah, sukses yang sejati sebenarnya yang bersifat spiritual. Dicari, ya. Yang kedua yaitu tadi, menemukan keinginan atau panggilan hati yang terdalam. Nah, selanjutnya. Sebelum pandemi ini banyak di antara kita yang berlomba-lomba dalam urusan duniawi. It's okay, nggak masalah. Tetapi tanpa tahu untuk apa itu semua. Katakanlah pengen hal-hal yang branded, ya, katakanlah beli mobil baru, jam baru, tas baru, kemudian pengen buka cabang terus bisnisnya, tapi nggak tahu untuk apa. Oke, pengen omsetnya naik, untuk apa? Terus jawab lagi, untuk apa? Memangnya kenapa? Ada satu kisah yang menarik, ya. Waktu itu ada seorang laki-laki sedang sedang bermain di pantai. Kemudian mendapati ada seorang orang tua yang sedang bermain gitar, sedang nyantai
ya, sedang nyantai di pinggir pantai sambil nyeruput kopi gitu ya, sambil menikmati pemandangan. Si bapak tua itu terlihat begitu santai. Kemudian ada seorang laki-laki tersebut mendekati orang tua tersebut, bilang, "Pak, Anda nggak..." Oh ya, kebetulan orang tersebut nelayan. Pak tua, Anda nggak melaut, nggak nyari ikan?" Sudah, untuk sudah saya dapatkan, sudah saya jual. Loh, Bapak nggak mau nyari lagi? Untuk apa? Untuk ya biar nanti bisa dapat lebih banyak lagi hasilnya, kemudian dijual. Kemudian kalau sudah dijual, emang kenapa? Ya kalau dijual kan nanti Anda bisa dapat uang yang lebih banyak lagi. Lantas kalau sudah punya uang yang lebih banyak, kenapa? Ya nanti Anda bisa menginvestasikan pada hal-hal yang sesuatu yang bisa mendatangkan uang lagi. Terus kalau misal sudah mendapatkan uang lagi dari hal tersebut, dari aset tersebut, memangnya kenapa? Ya Anda ya bisa santai, nggak perlu kerja lagi. Terus jawab lagi sama bapak tua tersebut, "Emangnya sekarang saya ngapain kalau nggak santai dan nggak bekerja?" Itu contoh ya, intermezzo. Nah jadi gini, mencari urusan duniawi itu boleh ya, dan dianjurkan kalau sesuatu tersebut baik. Tetapi yang perlu dicari adalah alasan, makna dibalik pencarian tersebut. Ya, makna dibalik usaha kita. Untuk apa sih? Kenapa memangnya kita harus melakukan hal tersebut? Oke, jadi memang benar-benar kita butuhkan sehingga kita ingin mencapai tersebut. Oke, nah selanjutnya. Kerja pagi pulang petang, untuk apa? Berlomba-lomba jadi yang terbaik di bidangnya, di bidang kita, ingin menjadi seperti orang yang diidolakan. Untuk apa sih sebenarnya? Pernah nggak kita tanya pada diri kita sendiri, yang saya lakukan setiap hari ini tuh untuk apa sih sebenarnya? Kok seakan-akan sudah mencapai sesuatu kok juga belum puas, seakan-akan selalu kurang. Ya. Kemudian, pengumpulan harta untuk memiliki rumah, mobil, nafkah, dan pendidikan anak. Untuk apa sih sebenarnya? Ya. Nah, untuk apa sebenarnya hidup ini? Tolong dijawab ya. Aku ini siapa? Untuk apa aku diciptakan?